Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya di depan untuk menyampaikan materi berhubung juga dengan tugas sebagai guru penggerak. Seperti yang kemarin Pak Sawal tampilkan, saya juga harus menampilkan ini untuk tugas di diseminasi modul 1.4. Di sini yaitu dengan judul Budaya Positif dari CGP Angkatan 11 Kota Singkawang, dan saya tampil di Senin 12 Agustus 2023. Perkenalkan, mungkin sudah kenal dengan nama saya Yuli Syafarianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 11. Di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Jika hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini Bapak Ibu setuju apa tidak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Gimana Pak Dul? Setuju. Boleh kasih pendapatnya, alasannya apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada anak yang di luar batas misalnya, itu biasanya supaya mereka tuh bisa jerak ataupun tidak melakukannya lagi. Itu motivasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Dul. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dul. Masya Allah, alhamdulillah. Di sini yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Ada yang mungkin setuju atau tidak setuju dengan pendapat ini? Boleh disampaikan. Pemberian hukum dengan hal positif. Kalau tadi Pak Dul kan setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju dengan pertanyaan kedua, pernyataan kedua? Mungkin Bu Wulan udah senyum-senyum. Gimana Bu Wulan? Ya. Baik Ibu Yuli, saya akan menanggapi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kalau secara praktek lapangan, beberapa guru melakukan ini karena dianggap efektif. Tapi kalau menurut teori pembelajaran segitiga institusi bahwa disiplin positif tidak bersifat seperti ini. Jadi anak itu tidak perlu di-punishment. Yang penting sudah membuat kebijakan keputusan kelas bersama gitu Bu Yuli ya. Tapi kalau menurut saya pribadi tidak berpatokan pada teori, hal ini kadang efektif gitu Bu Yuli. Ya, terima kasih kepada Bu Wulan. Boleh tepuk tangan juga untuk Bu Wulan, Masya Allah. Tadi Ibu Wulan bilang pemberian hukuman ini tidak juga seharusnya dilakukan ya Ibu Wulan, yang kesimpulannya. Kalau misalnya untuk pernyataan ketiga, di sini tadi kan pemberian hukuman, di sini memberi penghargaan, kayak kita reward gitu Bapak Ibu. Biasa kan kita kan kalau reward itu ada ngasih hadiah kepada anak-anak. Di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju kalau kita memberikan reward gitu, penghargaan kepada anak? Apakah anak memang bisa termotivasi? Ya, dimana ada yang ingin memberikan pendapatnya kepada pernyataan yang ketiga? Ya, Ibu Alifah. Ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari pernyataan tersebut saya setuju ya Bu Yulia, karena dengan penghargaan tersebut anak itu jadi bangga dengan dirinya sendiri. Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Alifah, Masya Allah. Dari ketiga ini masing-masing ada pendapatnya. Ya, ada pendapatnya, ada yang setuju, ada tidak setuju. Jadi sama-sama kita saling menghargai pendapat dari ketiga pernyataan ini. Saya lanjut lagi ke ini, definisi budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi karena ini kurikulumnya kurikulum merdeka, jadi kita harus
berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk perubahan paradigmanya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka, lazimlah disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, sebagai ilustrasinya, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugasnya mengepalkan salah satu tangan dengan membayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan Anda menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting. Tapi teman Anda yang si B mencoba membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, serta bahkan menawari uang. Nah, apakah yang akan Anda lakukan? Apakah membuka kepalan tangan? Karena si B tadi, teman Anda si B ini mencoba membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Membuka apa tidak? Coba, bisa diberikan alasannya? Bakalan tetap enggak dengan konsistennya, dengan mengepal tangan atau membuka tangannya? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ayo, Pak Dul. Mungkin Guru ini ingin dibuka apa tidak? Atau tetap konsisten dengan kepalan tangannya? Ya, alasannya kenapa? Ya, boleh. Iya, boleh juga. Saya terang dulu ya buat sebelumnya. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum. Menurut saya jika kita sudah diberi kepercayaan, ya kita tetap jaga. Masya Jadi tidak Allah. perlu kita buka walaupun digoda apapun. Mantap, tepuk tangan dulu untuk Guru ini, Masya Allah. Iya, setuju. Kita mau dikasih apapun ya Guru ini ya, tetap dengan konsisten kita, dengan segala tanggung jawab kita terhadap tadi membuka kepalan tangan. Ini salah satu contoh. Iya, ini mungkin sudah tadi kesimpulan dari Guru ini. Kita lanjut lagi. Nah, kita sendiri, jawaban tadi oleh Guru ini betul. Kita sendiri yang memegang kontrol atas tangan kita tadi, kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, ini perubahan paradigma ilusi kontrol. Di sini guru mengontrol murid dengan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan juga ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, lanjut lagi ke perubahan paradigmanya. Ilusi kontrol di sini, ilusi guru mengontrol murid. Jadi apapun tingkah laku murid harus kita yang mengontrolnya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini harus dijawab dulu situ. Tidak bisa. Lanjut lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, di sini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini teori kontrolnya, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan di sini yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, ada baik ataupun ada salahnya juga. Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Yang keempat, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi di sini pentingnya kita melakukan kolaborasi. Pada musim terakhir, model berpikir menang atau kalah. Seharusnya model berpikir itu sama-sama menang. Apa makna disiplin? Di sini makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nih, di sini makna katanya sangat umum atau khusus juga bisa, karena kita yang punya kontrol atas diri kita sendiri. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti di sini saya dapat menyimpulkan kontrol dari diri kita tanpa kita mengikuti aturan. Kita itu udah yakin dalam diri kita bahwa kita harus bersikap seperti ini, tapi jangan melanggar aturan. Di sini nilai-nilai, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Serta yang keenam, kreatif. Di sini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, di sini motivasinya eksternal, berarti dari luar dalam diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini juga terkait dengan motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini juga terkait dalam diri kita, motivasi internal, tujuannya yaitu disiplin positif. Nah, di sini yang dapat saya pelajari di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, yaitu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini ada juga materi yang saya dapatkan di guru penggerak, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Di sini ada bertahan hidup. Bertahan hidup ini terkait dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang pertama yaitu keinginan kita untuk dianggap berharga. Yang kedua, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga, diakui atas prestasi dan keterampilan. Dan yang keempat, didengarkan dan memiliki harga diri. Yang ketiga yaitu kesenangan. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, serta kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Yang kelima yaitu kebebasan. Mungkin ini juga kita berhak atas kebutuhan ini, yaitu anak-anak dengan
kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Di sini contoh kasusnya, Ibu Ani, guru di SD Taman Siswa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Agus. Berapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta uang jajan mereka dengan paksa. Ini mungkin juga sering kita terjadi di sekolah. Ibu Ani ini sebagai guru di SD Taman Siswa, yang si Agus ini suka meminta uang jajan teman-temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Pak Dul? Ya, Pak Dul udah angkat tangan dah. Ya boleh Pak Dul, ini kan sering kali kita temui di sekolah. Ya, atau ada yang lain? Kalau nggak ada kata Pak Dul aja. Atau ada yang lain yang sering, atau ini, ya ibu-ibu PPL, ada nggak pernah ngadu anak murid, Bu, si ini minta uang jajan saya dengan paksa? Pernah? Ya boleh, silakan. Boleh coba kalau ada di situasi ini gimana cara menghadapinya? Menurut opini saya, jika saya menghadapi situasi ini, yang pastinya kita harus tahu dulu kan apa masalahnya nih, apa nih yang terjadi dengan anak ini, di rumahnya itu bagaimana, entah didikan dari orang tuanya itu dari mana, itu kan pasti akan terbawa ya ke lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai guru itu harus bijaklah dalam menyikapi sebuah situasi tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Berani menyampaikan pendapatnya itu suatu hal yang sangat positif bagi kita ya, buat teman-temannya juga. Ya, bagus sekali pendapat dari siapa tadi namanya? Ira, ya. Ibu Ira tadi bilang kita harus tanya dulu, itu udah menggunakan segitiga restitusi. Salah satu contoh yang baik dari Ibu Ira tadi, kita tanya dulu apa sih kendalanya anak itu sering meminta uang jajan. Jadi dia harus ditanya dulu, jangan langsung menghakimi. Nah, iya. Ya, lanjut lagi ke konteks disiplin positif, mencari tahu. Nah, tadi alasan Agus melakukan apa sih kebutuhan yang ingin dicari si Agus ini? Nah, apabila jawaban Agus ini karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberi uang jajan, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup karena kelaparan tadi, makanya dia harus minta uang jajan kepada yang lain. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikannya, berarti ini caper, Bu, cari perhatian. Nah, kebutuhannya adalah kasih sayang atau ingin merasa diterima. Terus apabila jawaban Agus adalah ingin merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya, ini kebutuhannya adalah penguasaan. Terus apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dan uang jajannya yang sama atau sedikit, kebutuhannya adalah kebebasan. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya, kebutuhan adalah kesenangan tadi melihat kawannya menderita. Nah, jadi ini kesenangan nih, melihat kawannya menderita dia senang. Lanjut lagi ke posisi kontrol kita atau Anda. Nah, di sini Ibu ada kisah seorang siswa, boleh ditonton.
murid yang terlambat terus datang ke sekolah. Terlambat terus datang ke sekolah dan ternyata gurunya menghukumnya tanpa mencari tahu alasan si murid ini selalu terlambat datang ke sekolah. Gimana perasaan Bapak Ibu? Ada mungkin yang ingin ngasih pendapat? Ada? Gimana? Ibu-ibu mahasiswa? Ya, gimana yang mewek tadi? Ya, mau ngasih pendapat? Ya, boleh, silakan. Ya. Baik, pendapat saya dari apa yang saya tonton tadi, bahwa kita sebagai guru itu tidak boleh langsung mengambil keputusan atau menghakimi siswa yang membuat kesalahan. Mungkin mereka melakukan tersebut, perilaku tersebut itu ada alasannya. Jadi kita tidak boleh menghakiminya dan langsung menyimpulkan sesuatu yang mungkin memperburuk untuk siswa tersebut. Lanjut atau mau sholat dulu Bapak Ibu? Silakan break dulu. Oh ya, boleh. Ya, kalau mau pun langsung lanjut lagi bagi yang mau. Iya, jadi cepat nanti kita pincer juga. Jadi karena ini tugasnya harus 1 jam, yang pegang materinya harus 60 menit. Jadi bagi yang ingin sholat boleh sholat dulu. Bagi yang masih mau menunggu silakan di tempatnya sambil dilanjutkan lagi. Tapi kita selesaikan azan dulu sebentar. Iya, baik. Tadi apa yang sudah disampaikan Ibu apa tadi? Healthy. Oh, healthy. Soalnya ya, di sini 5 posisi kontrol oleh Diana Gosen. Yang pertama penghukum. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu di posisi mana kita. Kalau di penghukum ini, yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima ini manajer. Nah, di sini pernyataan-pernyataan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kalau kita bilang Ibu kecewa dengan kamu, kenapa kamu sering terlambat? Di sini kita jadi membuat murid kita merasa bersalah. Yang kedua yaitu kelanjutan. Kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu salah. Berarti di sini kita sebagai penghukum untuk anak kita. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Di sini kita sebagai teman. Tapi di sini untuk negatifnya ini sebagai teman, jadi siswa itu tidak ada batasannya kepada kita. Jadi dianggapnya kita ini temannya. Ini akibat dari posisi teman. Yang keempat ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Di sini kita sebagai posisi pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di sini kita yang seharusnya sebagai manajer kita bertanya dulu bagaimana anak itu dan atau atas dasar apa anak itu melakukan sebuah tindakan itu. Dan yang terakhir ini yang penghukum, kamu selalu paling yang terakhir. Di sini sifatnya penghukum. Lanjut lagi kepada di sini Diana Gosen ini, dia menjelaskannya lagi bahwa penghukum itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Penghukum ini ciri-cirinya nada suara gurunya tinggi, betul nggak Pak Nur? Ini dia ciri-ciri penghukum, nada suara guru tinggi. Yang kedua, murid mungkin marah, dendam atau bersifat agresif. Di sini akibat dari penghukum tadi. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Jadi murid ini pernah kejadian yang mana? Ya, murid saya nih jelas-jelas sudah salah, tapi bawa-bawa kawannya, nyalakan Bu, si ini masuk juga Bu. Ini udah dinyata kita di tempat kerja kita di SD 12 ini, kita sebagai guru pernah menemukan anak yang seperti ini.
udah salah masih bawa-bawa orang lain. Di sini yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Di sini nada suara guru ini memelas, halus, lembut. Yang kedua ini murid akan merasa bersalah, dan di sini murid merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dia di sini juga, kalau yang di sini penghukum dia menyalahkan orang lain, yang di sini dia menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Karena di sini kita tadi membuat rasa bersalah. Kalau yang ketiga ini sebagai teman, ini sebagai teman, nada suara akrab, ramah dan bercanda. Di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Yang ketiga yaitu murid hanya mau mendengar guru tertentu. Ini juga pernah kita lakukan, misalnya kalau kita suruh siram bunga, hanya mau wali kelasnya yang nyuruh, tidak mau guru lain. Benar apa tidak Bapak Ibu? Di sini juga murid akan bergantung pada guru tersebut. Kalau yang pemantau, yang keempat, nada suaranya datar, karena dia hanya sifatnya memantau atau mengawasi. Di sini dia berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Yang ketiga dia memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Dan yang terakhir ini yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Di sini sifat kita harus sebagai manajer. Suara tetap halus dengan bahasa tubuhnya, tidak kaku dan mendekat kepada murid. Di sini guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada tadi. Yang keempat kita menguatkan karakternya, karakter murid. Jadi di sini sifat manajer ini suaranya tetap halus, tidak kaku, tapi tidak juga sebagai teman. Jadi ada batasannya juga. Karena kita membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada. Lanjut lagi ke posisi kontrol. Di sini perilaku kontrol yang negatif. Di sini apabila kita penghukum, pasti anak-anak itu akan memberontak, akan dendam, dan dia bisa lagi mengulangi kesalahannya berulang kali dan menjadi agresif. Karena dia dendam tadi, karena kita di posisi penghukum sering memberi hukuman kepada anak-anak. Yang kedua ini pembuat merasa bersalah. Di sini juga anak-anak ini pasti akan menyembunyikan, padahal udah jelas salah ya, dia akan disembunyikannya dan akan menyangkal serta berbohong. Dan di sini dia juga akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Sedangkan di sini yang termasuk perilaku kontrol yang positif. Di sini kalau kita di posisi teman, murid-murid akan bergantung kepada kita dan tidak mandiri serta tidak dapat memutuskan. Kalau di posisi pemantau, di sini menyesuaikan bila diawasi serta akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Di sini seharusnya posisi kontrol kita yaitu sebagai manajer. Manajer di sini akan menguatkan watak atau karakter serta mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Di sini Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Ada yang sedang membuat keyakinan kelas? Di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama kita di dalam kelas, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi seseorang ini akan lebih bersemangat untuk menjalani keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti aturan tadi. Jadi mereka itu harus yakin dulu dalam dirinya. Misalnya mereka tidak mengerjakan PR nih, mereka harus yakin, oh ini pasti sudah melanggar aturan. Tapi rasa dalam diri mereka harus yakin melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya. Dan lanjut lagi ke peraturan nih, contoh-contoh untuk membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini keyakinan kelas kita yaitu tanggung jawab. Yang kedua yaitu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain.
Yang keempat yaitu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya ini harus keselamatan serta menghormati orang lain. Yang kelima ini dilarang menggunakan narkoba, ini udah pasti. Keyakinan kelasnya kesehatan. Yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain serta kesabaran. Kalau gunakan masker ini juga sama, tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, selama juga dengan keselamatan dan keamanan. Di sini prosedur untuk kita membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama kita persilakan murid-murid dulu bercurah pendapat pada tentang peraturan sekolah. Yang kedua, kita harus mencatat semua masukan para murid. Yang ketiga, susun keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalimat positif ini jangan ada kata-kata dilarang. Kita hindari kalimat negatif, harus berupa kalimat positif. Di sini, jangan berlari di kelas. Ini kalimat negatif atau positif, Bapak Ibu? Jangan berlari di kelas. Ya, ada kata jangannya, ya negatif. Terus kita ubah ke kalimat positif, Bapak Ibu. Jadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Lanjut lagi, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kaitkan lagi dengan nilai kebajikan serta keyakinan kita. Jangan terlalu banyak, karena akan sulit untuk diingat atau dijalankan. Dan jangan lupa juga tempel di kelas agar mudah dibaca. Lanjut lagi, di sini contoh keyakinan kelas membentuk budaya positif. Di sini yang pertama kan tadi jangan kita menggunakan kata negatif. Jadi kita harus mengawali dengan kata yang positif. Hadir di sekolah tepat waktu. 2. Duduk pada kursi yang disediakan. Lanjut lagi Bapak Ibu, di sini kita mendengarkan orang lain berbicara. Yang keempat, angkat tangan bila berpendapat. Di sini segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi yang harus kita lakukan kepada anak didik kita. Kalau udah ikut guru penggeraknya nggak tahu yang mana ternyata sifat penghukum, manajer, baru tahu pas ikut guru penggerak. Ini segitiga restitusi juga belajar juga di program pendidikan guru penggerak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah tadi. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Di sini yang pertama kita dulu validasi tindakan mereka yang salah apa dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, kita menaikkan keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ini menaikkan keyakinannya. Yang ketiga yaitu kita menstabilkan identitasnya agar mereka itu tidak merasa bersalah dengan kita memberikan penguatan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi seperti inilah bentuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita stabilkan dulu identitas anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Dan kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Yang kedua ini validasi tindakan yang salah.
Ini kita validasi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang ketiga ini menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Kita tanyakan kembali ke anak kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga kita. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu jadi orang yang seperti apa? Kita tanya kepada anak didik kita. Di sini saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi kepada 2 anak. Di sini saya melakukan syutingnya di tempatnya Pak Fikri di perpustakaan. Ya, boleh Bapak Ibu silakan ditonton ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Ini merupakan tugas demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi modul 1.4. Sebelumnya saya akan menjelaskan segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kasus pertama, Jihan tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Jihan, tadi ibu dengar laporan dari wakil ketua kelas, katanya kamu harus bertengkar ya dengan Firza. Sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Putri, tadi ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Ya, guru. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya, Bu. Baik, Putri, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Terlebih, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Putri,
Baik, tadi itu video segitiga restitusi saya kepada anak murid, dan di sini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Di sini kita bukan menebus kesalahannya, tetapi kita belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran. Jadi kita menawari anak murid tadi, memecahkan solusinya. Apa kira-kira solusi yang dapat dia lakukan, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan tadi. Kita tanya, apa yang kamu lakukan ini, apakah salah atau tidak? Nah, jadi kita tanya dulu kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak kita. Yang kelima, restitusi itu fokus pada karakter, bukan kepada tindakan. Nah, di sini juga restitusi fokus pada solusi tadi. Maka ditanya, kira-kira solusi apa yang akan kita lakukan? Kita tanya dulu kepada anak didiknya apa kira-kira solusi dari mereka. Nah, di sini ada visi murid impian. Ada video nih ya Bapak Ibu. Mungkin juga ini juga videonya mungkin sudah pernah Bapak Ibu tonton. Jadi di sini saya akan menampilkannya kembali. Visi murid impian kita idealnya apakah seperti ini? Ya, silakan ditonton. सर आपके लिए उस पर का इंतजार किया है Iya, baik Bapak Ibu. Di video ini seorang anak kecil loh. Seorang anak kecil yang tidak punya power atau kekuatan, tapi bisa mempengaruhi orang lain. Tadi di depannya itu ada pohon yang tumbang, pohon besar. Karena pohon besar itu tumbang, tadi banyak terkendala. Tidak bisa orang berangkat kerja, tidak bisa pergi ke sekolah. Inisiatif tadi itu dari anak kecil yang ingin tadi mengangkat pohon itu, tapi sekuat tenaga pun dia tidak dapat mengangkat pohon itu. Tapi karena tindakan anak kecil itu, jadinya orang tergerak hatinya. Tergerak hatinya untuk mengikuti anak kecil ini sama-sama. Kita angkat gotong royong tadi ya Bapak Ibu ya, gotong royong sama-sama angkat pohon dan akhirnya terangkat. Di sini sangat-sangat kita bisa mengambil hikmahnya. Karena meskipun kita ini bukan apa-apa Bapak Ibu, tapi kita bisa kalau kita bersama menjadi tim yang kuat apabila kita solid tadi. Di sini juga saya punya video yang penutupan yang akan kita lakukan jika kita sebagai tim yang kuat. Kita di sini kan sekolah tim juga ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih juga Bapak Ibu tadi sudah meluangkan waktu
1 jam saya untuk menyampaikan materi disiplin positif ini. Jadi di sini saya mempunyai video tadi, kesimpulan dari semua tadi apa yang kita lakukan hari ini. Kita berkumpul bersama-sama tadi Pak Agung ya. Iya, berkumpul bersama-sama tadi untuk menghadiri kombel kita ini tadi, mengaktifkan kembali kombel kita ini, suatu apresiasi yang sangat membanggakan. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masya Allah, tadi mungkin siangnya terganggu, tidak tidur, sama nah juga tidur, tapi alhamdulillah mau berkumpul bersama di sini. Alhamdulillah itu sangat-sangat diapresiasi ya Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu tadi yang telah juga mendukung kegiatan tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk menampilkan tadi diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Dan juga apabila penyampaian tadi terlalu cepat atau gimana, kekurangannya itu mungkin dari saya, selebihnya itu dari Allah SWT. Dan di sini ada video penutup dari saya. Selamat menyaksikan. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu atas videonya. Ini kita tim yang solid dan insya Allah kita bisa kompak ke depannya. Insya Allah kita bangun tadi tim yang solid, dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Di sini ada 1 patah 2 patah kata penutup. Ya, di sini menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan Bapak Ibu, melainkan kita melukis masa depan anak-anak didik kita yang akan kita ampuh. Jadi di sini saya memiliki quotes, menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan, tapi kita tanamkan bahwa kita akan melukis masa depan anak didik kita. Iya. Ya, demikian penyampaian dari saya sebagai narasumber dari Kombel SDN 12 Singkawang, dan saya akan kembalikan kepada Ketua Kombel Ibu Dasmila untuk menutup. Oh, tadi udah datang. Ya, mungkin sholat ya Pak. Saya kembalikan kepada Pak Agung untuk menutup kombel kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang, yang pada waktunya, dan kepada mahasiswa-mahasiswi PPL ini, mahasiswa-mahasiswi PPL, bangga ya, harus bangga kepada diri kalian sendiri dan berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yuli atas presentasinya sebagai budaya positif. Sangat amat luar biasa, tersentuh dengan video walaupun animasi, tetapi beberapa pesan yang disampaikan kita adalah tim yang solid. Saya juga terkesima dengan menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan melukis masa depan. Sejatinya S12 dilukis oleh Pak Agung, alangkah indahnya berarti hijau langit yang biru. Karena pelukisnya Pak Agung ya. Oke, terima kasih. Mungkin minggu depannya atau pertemuan berikutnya Bapak Ibu guru bisa kembali menularkan atau memberikan materi dalam komunitas belajar di 12 ya, karena hari juga sudah siang absen kita pulang. Saya akhiri
Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Silakan. Wan, tolong Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gung Rosyadi, Kepala Sekolah SD Negeri 12 Singkawang. Dalam hal ini, saya akan memberikan refleksi kepada Bu Yuli Safarianti mengenai program Guru Penggerak Angkatan 11, yaitu kepemimpinan berdampak dari saya selaku kepala sekolah yang berimbas kepada guru-guru. Analisis ini didasarkan dari rendahnya nilai literasi dan numerasi siswa, sehingga perlu membuat sebuah keputusan sebagai pimpinan untuk meningkatkan literasi dan numerasi yang dicapai oleh siswa dari ANBK. Tentunya hal ini dikarenakan adanya budaya positif yang kami lakukan dan kami musyawarahkan bersama, serta kami laksanakan bersama-sama di kelas masing-masing, yaitu adanya pojok literasi dan mereka siswa-siswa membaca dibimbing oleh guru kelasnya sehingga adanya minat baca siswa mengenai literasi tersebut. Ya, tentunya setelah itu kami maksimalkan bagaimana pencapaian literasi numerasi ini menjadi lebih baik. Ini tentunya dapat dilihat dari hasil ANBK tahun 2023, di mana literasi dan numerasi yang kemarin itu berwarna merah meningkat menjadi warna kuning. Tentunya hal dan budaya positif ini akan memberikan dampak yang besar jika dilaksanakan secara kontinu dan berkala, sehingga nilai literasi dan numerasi di sekolah kami mendapatkan penilaian yang lebih baik, tentunya di posisi warna hijau. Ini berdampak juga dengan visi misi sekolah dalam hal sekolah penggerak yang merupakan sekolah rujukan dari kementerian dan bisa menjadi wadah untuk orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kami. Ya, dari hal-hal tersebut tentunya gerakan pojok literasi ini sangat memiliki peran yang sangat penting dan sangat mantap dan dilaksanakan. Tentunya hal ini juga kami dibantu oleh guru penggerak di Angkatan 11, yaitu Bu Yuli Safarianti sebagai komunitas pembelajaran dan komite pembelajaran di sekolah dalam rangka peningkatan mutu SD Negeri 12 Singkawang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nur Afifah, rekan sejawat dari Ibu Yuli Safarianti yang kemarin telah melakukan presentasi mengenai diseminasi budaya positif. Menurut saya secara pribadi, apa yang telah Bu Yuli ajarkan dan telah presentasikan kepada kami kemarin, kepada rekan-rekan guru, itu merupakan pengalaman pembelajaran yang baru dan memberikan dampak positif kepada kami sebagai pengajar. Karena setelah saya mengetahui materi-materi mengenai budaya positif, kemudian mengetahui tentang segitiga restitusi, kami sebagai guru ini akhirnya mengintrospeksi kenapa peserta didik kami terkadang kami hukum tapi efeknya malah berbohong. Ketika kami memberikan dia merasa bersalah, efeknya dia menjadi mencari teman untuk mendapatkan kesalahan itu. Ketika kami terlalu baik, anak-anak itu seperti tidak ada batasan. Ternyata yang perlu diintrospeksi bukan cuma siswanya, ternyata perilaku dan tindakan guru dalam mengajar dan mendidik itu perlu diperbaiki juga. Setelah Bu Yuli Safarianti kemarin menjelaskan bahwa posisi sebaiknya guru dalam mengajar dan mendidik adalah sebagai manajer, di mana kita itu tetap tegas, tapi kita tidak melupakan disiplin ilmu bahwa guru itu adalah mengajar yang juga mendidik dan juga tidak menghakimi. Kita itu harus mencari tahu bahwa apa sih alasan siswa melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya menurut kita itu perbuatan yang keliru yang sebaiknya dihukum. Karena beberapa tahun mengajar terakhir, saya itu juga sebagai guru yang kadang menghukum siswa dengan harapan siswa itu berubah, atau kadang lebih seringnya tepatnya saya ini adalah guru yang membuat siswa suka merasa bersalah. Maksud saya ketika dia merasa bersalah, saya harap dia berubah. Ternyata hal itu tidak begitu efektif.
yang perlu kita lakukan adalah kita menjadi manajer, mengarahkan dia, memberikan pemahaman bahwa baiknya perilaku baik itu datang secara internal. Jadi tugas kita menanamkan kepada mereka, membuat keyakinan kelas dari awal bahwa mereka itu melakukan perbuatan baik karena untuk dirinya dan masa depannya, bukan karena ketakutan akan hukuman atau reward dari guru yang sifatnya hanya jangka pendek saja. Jadi terima kasih untuk pengetahuan barunya Ibu Yuli, karena atas presentasi kemarin kami guru jadi lebih banyak introspeksi bahwa sebaiknya kita ini tidak hanya menyalahkan satu pihak karena latar belakang siswa itu pun sangat beragam. Mengapa mereka demikian, mungkin kebutuhan fitrahnya tidak terpenuhi. Tugas kita di sini memfasilitasi agar anak-anak itu merdeka secara dirinya tapi tumbuh dengan cara terbaik potensi dirinya. Dan akhirnya saya tahu bahwa posisi terbaik bukan pula sebagai teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.